Oke, kita lanjutkan materi kita untuk masuk ke kelas abstrak di bab 7. Setelah kita mengenal kelas interface, kita mau sekarang membahas mengenai kelas abstrak. Oke, penjelasannya. Oke, kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat dibuatkan objeknya. Jadi kelas ini tidak boleh dilakukan instantiate atau dibuatkan objeknya. Ya, kenapa ada kelas yang tidak bisa dibuatkan objeknya? Oke, saya ambil salah satu contoh seperti ini. Oke, perhatikan bagian ini. Ini adalah penggolongan, ya, dimana ada kelas circle, ada kelas shape, kelas rectangle, dan square. Kelas circle extend shape, rectangle juga extend shape. Tapi perlu diketahui bahwa shape ini bidang datar, semuanya mempunyai sifat mempunyai komponen yang sama, bahwa sebuah bidang datar itu bisa dihitung kelilingnya dan juga bisa dihitung luasnya. Ya. Nah, permasalahannya adalah circle itu ada rumus luasnya dan juga rumus untuk jari keliling. Rectangle atau persegi panjang juga sama. Tapi shape, bidang datar, kelas, kita membuat fungsi namanya luas. Bagaimana caranya membuat definisi atau bagaimana caranya menghitung luas bidang datar? Pasti kita bertanya, bidang datar apa? Lingkaran ada, rectangle ataupun persegi panjang ada. Tapi kalau bidang datar gitu, nggak ada rumusnya, karena dia sebenarnya merupakan sebuah penggolongan. Istilahnya, jadi itu abstrak. Jadi kelas itu dibuat untuk melakukan organisasi atau penggolongan. Realnya, rumus menghitung luas bidang datar itu aja nggak ada. Yang ada adalah menghitung luas bidang datar lingkaran persegi panjang ataupun bujur sangkar. Jadi itu untuk keperluan penggolongan. Sehingga karena kita tidak bisa menghitung luasnya, maka kelas ini dipakai harus dideklarasikan sebagai shape, sebagai abstrak, agar tidak dideklarasikan atau tidak perlu dibuatkan implementasi fungsinya, detail fungsinya, seperti itu. Nah, ini akan sangat kenapa perlu dibuat kayak gini, bagan-bagan, kenapa nggak terpisah aja, kenapa ada inheritance seperti ini, kayak hierarki kayak ini? Karena nanti ketika Anda melakukan coding, itu akan lebih mudah. Contoh misalkan ya, Anda apply security. Ya, jadi Anda menggolongkan security itu menjadi kategori admin, kategori mahasiswa, kategori dosen. Itu apa? Nah, kemudian ini Anda mau grupkan jadi satu, misalnya adalah grup civitas atau internal kampus. Kemudian ada hak di luar internal kampus. Nah, kalau itu kita golongkan, misalnya internal menjadi eksternal, kita apply security cukup di internal aja, di kelas internal, maka semua yang di bawahnya langsung mendapatkan langsung apply security, seperti nggak perlu di masing-masing kelas di apply. Ya, sama seperti kita apply security, kita tidak perlu mengapply satu mahasiswa per mahasiswa atau per dosen, tapi cukup apply security di grup, cukup tambahkan orang itu ke dalam grup, maka dia langsung terkena apply security yang ada di grupnya. Oke, kita coba pahami melalui contoh kode. Misalkan di sini kita buat, nah di sini kalau abstrak ada kata kuncinya abstrak. Kita coba, kita nggak perlu buat project
Oke, saya buat project baru aja, file new project dart. Oke, next, namanya sampel abstrak. Oke, coba nyalain dulu ya. Oke, target handphone. Oke, kita tes. Oops, ada error. Oke, coba jalankan. Oke, udah keluar. Oke, saya masuk di bin. Ini mainnya, lihat ini. Oke, di bagian main saya hapus dulu. Ini sudah dihapus. Oke, saya ambil dari contoh ini, copy. Oke, nih. Nah, perlu diketahui di sini kalau ingin membuat fungsi, Anda tidak perlu membuat definisinya. Kalau Anda membuat fungsi kan biasanya harus ini. Nah, dalam kelas abstrak Anda tidak perlu membuatkan definisinya. Kemudian kelas yang ingin menurunkan dari kelas abstrak, misalkan di sini kelas G3, cukup gunakan kata kunci. Oke, saya coba kelas G3, kelas G3 extends bangun data. Untuk extend kelas abstrak kita menggunakan kata kunci extend, bukan implement. Kalian lihat di sini masih merah, di sini ada missing, dimana kita diminta sama. Jadi antara interface dan abstrak sama-sama akan meminta Anda untuk implement fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, seperti ini. Oke, jadi biar mudah, saya langsung copy aja dari contoh. Oke, ini saya Ctrl C. Oke, kita sudah mengoverride info dan luas. Kemudian untuk kelas persegi panjang, Ctrl C. Oke, sama juga tambah 2 variabel. Kemudian kita coba panggil dari main seperti ini. Panggil dari main, Ctrl V. Oke, ini C3, ini karena perlu diimport. Oke, perhatikan. Kita lihat kodenya dulu sebelum dijalankan. Segitiga S3, ya, kita membuat objek namanya S3 yang bertipe segitiga. Kita kirimkan 2 parameter 2 dan 5 akan diterima oleh konstruktor. Konstruktornya di sini berarti segitiga 2,5 berarti 2 alas
tinggi itu 5. Berikutnya segitiga titik info, maka yang dipanggil adalah segitiga. Kemudian segitiga titik luas, maka yang dihitung alas kali tinggi dibagi 2. Begitu juga yang persegi panjang, kita coba jalankan. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti itu kelas abstrak. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada contoh, di sini kelas persegi extend bangun data. Jika kita bangun, oke. Subkelas dari bangun wajib mengimplementasi metode info dan luas. Nah, di sini ada contoh, di sini integer sisi persegi. Nah, ini masih konstruktor, tapi tidak mengimplementasi info dan luas. Saya coba copy aja. Nah, ini akan error karena Anda diminta mengoverride fungsi sisi dan info dan luas. Ini belum bisa. Ya, dia akan error. Oke, seperti itu. Oke, sekarang apa perbedaan antara kelas abstrak dan kelas interface? Sekarang setelah melihat kelas abstrak pramuka, Anda mungkin bertanya secara teknis, mereka terlihat sama. Ya, itu memang benar bahwa mereka terkait erat, tetapi mereka tidak persis sama. Mari kita coba pahami. Oke, abstrak class. Ya, abstrak class dia tidak bisa di instantiate, tidak bisa di create objeknya, sedangkan interface bisa. Oke. Kemudian abstract method can be create here. Ya. Di kelas abstrak kita bisa membuat abstract method atau fungsi abstrak. Contohnya yang disebut fungsi abstrak adalah ini. Fungsi yang ada namanya tetapi tidak ada detailnya. Yang dimaksud detail itu yang seperti ini. Nah, ada beberapa baris fungsi perintah di dalamnya. Nah, ini namanya definisi atau body fungsi. Kalau tidak ada, ini dinamakan kelas abstrak. Ya, tetapi di interface Anda tidak boleh menggunakan kata kunci abstrak di sana. Ketika abstrak class is extended by other class, ketika sebuah kelas abstrak di-extend oleh kelas lainnya, hanya kelas abstrak yang perlu di-override. Jadi, apa artinya? Kalau seandainya kita membuat ini yang interface, kalau seandainya kita membuat sebuah fungsi di sini, misalkan void test print test. Oke, di kelas-kelas yang lain tidak ada tidak ada tanda merah yang meminta Anda untuk misalnya persegi panjang extend bangunan, tidak ada perintah untuk mengoverride. Kecuali kalau saya tambahkan lagi misalkan integer hitung titik koma, saya tidak membuatkan definisinya, maka ini langsung error yang meminta Anda untuk membuatkan definisi fungsi dari fungsi abstrak. When interface implement in other class, every method instance needs to be override. Nah, sedangkan di interface
ketika implement setiap method dan variabelnya harus di override. Di abstrak kita hanya bisa extend satu abstrak class, sedangkan di interface kita bisa melakukan implementasi multiple class. Oke, jadi seperti itu yang dimaksud dengan kelas abstrak. Oke, mungkin segitu dulu untuk kelas abstrak. Kita akan masuk ke materi berikutnya di bagian polymorphism. Tapi untuk sementara saya tidak lanjut agar pemahaman tentang interface dan abstrak Anda coba pahami dulu melalui latihan-latihan yang sudah disediakan di sini di bagian praktikum. Polymorphism akan saya sampaikan beberapa waktu ke depan setelah Anda mencoba atau memahami kelas interface dan kelas abstrak.